Temu. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasis, absen 29. Dan saya Otniel Oktara Putra Wijaya, absen 31. Di sini kami ada di Museum Radia Pustaka ya teman-teman. Nah, kalian akan mengikuti perjalanan kami untuk melihat peninggalan-peninggalan era Hindu-Buddha. Prasasti-prasasti, arca-arca dan lain-lain. See you. Kita lihat nanti. Dap. Heading out on our own with our hope in the clouds, and we're starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running, nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Nah, di sini aku menjelaskan secara singkat Museum Radia Pustaka. Nah, Radia Pustaka itu berada di Jalan Sampriadi, Sukadari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, di mana itu didirikan pada tahun 28 Oktober 1890 dan akhirnya dipindahkan di tempat sekarang pada 1 Januari 1912. Nah, aku ceritakan secara singkat ya teman-teman. Yang pertama itu museum ini didirikan pada masa pemerintahan Pakubono IX oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodingrat IV di dalam Kabupaten pada tanggal 28 Oktober 1890. Jadi sebelumnya itu di dalam Kepatihan. Akhirnya pun dipindahkan oleh Pakubono IX dan Pakubono X di tempat sekarang ini pada tanggal 1 Januari 1913. Kali itu gedung ini merupakan rumah seorang warga Belanda yang bernama Johannes Buslar. Nah, di sini tuh tidak ada banyak peninggalan yang berbagai jenis macamnya. Kayak ini senjata-senjata. Habis itu di situ juga masih senjata-senjata, ya. Terus di sini ada Wisnu Ananta Ayana. Di sini masih senjata lagi, senjata dan mulai dari sini isinya tuh udah mulai beda. Ini tuh udah zaman kata nah ini yang dikatakan gula jamala, dan ini seni hitungnya teman-teman, seni ukirnya yang ada di depan perahu ini ya teman-teman. Itu asli kalau nggak salah, yaitu berbentuk raksasa bambu. Nah, ini bentuknya. Nah, di sini tuh ada gambaran Ageng Radia Pustaka. Itu wayang beber yang kita harus belajar cerita lagi. Ada wayang-wayang. Ini ada patung-patung yang memamerkan wayang. Yang ini tuh ada Somuko atau yang dikenal dengan Prabono. Di sini ada gamelan lagi, angklung, Gamelan. Jenderan ini ya. Itu drakon dan aksesoris para rekan itu kelihatannya aja. Lanjut dilihat dari sisi fisik. Ini ada. Nah, termasuk di sini itu ada hiasan patung Ganesha. Untuk lengkapnya nanti ada di sana ya teman-teman. Ini ada zaman kerajaan Kediri Dipono dan biasa digunakan untuk tempat duduk para bangsawan yang tergembung untuk tempat duduk menteri. Dan kita akan masuk ke topik utamanya. Nah, jadi di sini masih banyak arca yang lain ya teman-teman. Saya akan menjelaskan dulu yang pertama ini ada Durga Mahishasura Mardini. Nah, Durga Mahishasura ini yang bertangan dua ya teman-teman. Ini temuan oleh warga di Prambanan yang dilakukan dalam Keraton Kasunanan dilanjuti oleh Raja Cintaka di Museum Radia Pustaka.
arca ini tuh bentuk fisik dari untuk sarana pemujaan agama itu ada 7 sampai 10 yang diwujudkan dalam bentuk arca. Nah kalau yang ini tuh ada Mahakala dan Nandi Sawahana Murti. Kalau Mahakala itu ditemukan oleh warga di Prambanan juga dan masuk dilakukan ke Abdullah Keraton Kasmana. Dalam pantheon agama Hindu, kedua ini itu sebagai penjaga dua pintu gerbang dari gunung Kailasa atau tempat tinggal Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Sebagai salah satu juga penjaga Mahakala yang biasa diletakkan di bagian depan sebelah kiri candi Hindu oleh masyarakat Jawa kuno. Ini tuh arca Nandi Sawahana Murti. Arca Nandi Sawahana Murti itu sama juga ya sama ini tadi, tapi bedanya tuh dia digambarkan sebagai laki-laki yang duduk di atas ikon Nandi sapi. Ini jadi sapi, ini yang duduk ya teman-teman. Dan dalam pantheon agama Hindu, Dewa Siwa merupakan salah satu trimurti yang bertugas membasmi ketidaktaatan dari masalah. Dan ini juga banyak dipuja oleh masyarakat Jawa kuno. Nah untuk yang ini sendiri itu Durga Mahasasuramardini. Bedanya ini yang di tangan 8. Lanjut, ini ada Agastya. Agastya itu ditemukan juga oleh warga Prambanan dan dilaporkan juga ke abdi dalam. Jadi sama. Ini tuh lambang kepercayaan sebagai seorang pangeran sekaligus brahmana, mengajarkan ilmu menuntun manusia untuk mencapai moksa dan menyebarkan agama Hindu dari lembah Hindu hingga Nusantara. Untuk ini tuh ada Siwa Mahadewa. Jadi itu ini Dewa Siwa ya teman-teman. Ini tuh sarana pemujaan agama Hindu pada abad 7 hingga 10. Pada abad 7 hingga 10. Satu-satunya arca yang ditemukan di wilayah Prambanan dengan ikon khas sikap tangan Woromuda seperti ini. Kebanyakan bumi sekarang. Ini tuh tadi yang dijelaskan oleh Daniel Ganesha. Dan untuk yang terakhir di bagian sini itu ada Lingga. Jadi lingga itu arca patung yang merupakan objek pemujaan umat Hindu. Bentuknya itu tegak, tinggi, yang melambangkan kesuburan laki-laki. Ini juga lingga, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya bagian di sana menjelaskan ya. Nah, di sini akan menjelaskan beberapa peninggalan arca-arca Hindu Buddha. Yang pertama kita akan lihat arca Ganesha dan Calatvara. Nah, ikuti yuk, teman-teman. Teman-teman ada arca Ganesha ini ya. Bentuk arcanya di mana Ganesha merupakan dewa dalam agama Hindu yang memiliki gelar sebagai dewa pengetahuan dan kecerdasan, dewa pelindung, dewa penolak bala ataupun bencana, dan dewa kebijaksanaan. Terus ada juga Calatvara, yaitu sebagai pancoran air pada candi atau situs-situs pertirtaan yang berfungsi sebagai komponen saluran air atau talang pada struktur bangunan candi. Umumnya itu berbentuk seperti menyerupai ikan, mulutnya menganga dan bibir atasnya melingkar ke atas. Terus ini juga ada Ganesha ya teman-teman, sama. Nah di sini aku akan melanjutkan menjelaskan arca-arca yang di sini. Tadi sebelumnya kan Mas Aziz ada di sana. Nah yang pertama itu ada Makara ya teman-teman. Makara adalah makhluk legendaris dalam mitologi Hindu yang kerap digambarkan dalam seni rupa Hindu Buddha. Makara juga merupakan hewan yang diasosiasikan dengan air dan digambarkan sebagai kendaraan Dewa Baruna maupun Dewi Gangga. Pada kuil Hindu, Makara digunakan sebagai motif pahatan yang menghiasi relatif kepala kolam, ambang batu, lidah tangga, talang air, dan berbagai bangunan lainnya. Nah ini untuk Makara-Makara, wujud-wujud dewan, legendaris, mitologi. Lanjut ke yang terakhir ada pelipeh dan tutup. Ini berfungsi sebagai keberadaan bangunan candi. Pelipeh melalui dia bagi dewa merasukkan zat inti kedewaannya. Pelipeh terletak di bagian kaki candi, lambang dunia bawah tempat kehidupan manusia. Dan ini untuk semuanya pelipeh yang ada di Wisata Wisata. Dan sekian, terima kasih untuk penjelasan tentang arca-arca yang di sini ya. See you.
Thank you.